Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali, salam sehat bugar dan salam olahraga. Baiklah para mahasiswa yang berbahagia, sebelum pertemuan pada kali ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan tata cara masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya semuanya? Tetap semangat dalam suasana pandemi COVID-19 ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Baik, materi pada kesempatan kali ini adalah tentang penyebab dan pencegahan pada cedera olahraga. Penyebab cedera olahraga ini bisa ditentukan dari faktor internal dan eksternal. Internal itu dari olahraga-wati itu sendiri, tapi kalau eksternalnya adalah hal-hal yang berada dari luar diri atlet tersebut. Nah, kita mulai masuk ke faktor olahragawan. Yang pertama, umur. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan, di pertemuan pertama saya sudah singgung sedikit mengenai faktor-faktor penyebab cedera. Sebenarnya banyak sekali, tetapi saya hanya mengutip beberapa saja yang sering terjadi dalam diri kita, di lingkungan yang sering kita amati. Umur, ya, setiap manusia akan mengalami proses yang namanya degeneratif, yaitu menurunnya kemampuan tubuh 1% rata-rata per tahun. Nah, menurunnya kemampuan itu bisa kemampuan kekuatan, kecepatan, ketahanan, kelentukan, dan seterusnya. Ini tanpa kita sadari. Maka oleh karena itu bagaimana tipsnya supaya ketika kita mulai masuk usia 30 tahun itu kondisi kita nggak menurun step by step misalnya gitu ya. Itu dengan memberikan treatment, latihan, dan seterusnya. Nah, latihan itu tujuannya supaya apa? Memperlambat proses penurunnya kemampuan. Ya. Tentunya akan berbeda mereka yang biasa beraktivitas dengan yang tidak sama sekali, dan masih hanya faktor-faktor yang lain. Silakan, angkanya 1%. Rata-rata ada yang kurang dari 1%, pun ada yang lebih dari 1%. Semua tergantung daripada bagaimana kita mensiasatinya. Nah, itu umur ya, jadi nggak bisa secara alami, nggak bisa kita cegah, hanya kita kendalikan. B, faktor pribadi. Faktor pribadi itu banyak sekali sebenarnya. Ada faktor fisiologi, psikologi, morfologi, dan seterusnya. Ya, contohnya kalau faktor psikologi itu seorang atlet itu kadang psikologinya tidak stabil, kadang temperamental, kadang terbawa emosi, dan seterusnya. Ini bahaya kalau mereka yang full body contact tidak bisa mengendalikan emosinya, ini bisa berbahaya, pemborosan energi dan seterusnya. Ya, atau hal-hal lain, ada berita buruk dan seterusnya, sehingga mempengaruhi saat kita tampil performanya di eh, di arena atau di lapangan. Ini bisa menjadi faktor terjadinya cedera. Kenapa? Kita nggak fokus lagi mengingat hal-hal yang sempat eh, selalu teringat tadi. Ya, ini harus disiasati. Yang berikutnya adalah pengalaman. Pengalaman di sini adalah pengalaman atlet atau pengalaman pernah cedera. Dua-duanya bisa menjadi faktor penyebab. Pengalaman pernah cedera berarti Anda harus lebih berhati-hati lagi ketika menghadapi lawan, di mana lapangan, di sebelah mana, dan seterusnya. Ini harus dipahami betul supaya tidak terjadi cedera yang berikutnya lagi. Pengalaman menjadi atlet pun demikian. Harusnya jam terbang lama itu akan membuat kita semakin berpengalaman untuk ya mengurangi risiko cedera tadi. Ya, sekilas seperti itu. Kemudian tingkat latihan. Tingkat latihan ini apakah dia pemula, junior, senior juga berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh sekali. uh, Atlet yang masih pemula, ceroboh latihannya pun juga bisa fatal. Mereka atlet yang tingkat junior pun demikian, apalagi yang sudah senior. Ya, karena lawan tandingnya biasanya juga mempunyai kemampuan yang hampir sama, sehingga harus dipahami betul. Yang selanjutnya adalah teknik. Ada teknik dasar, menengah, tinggi. Semakin tinggi tekniknya kan berarti semakin rumit.
semakin kompleks. Tentunya kaitannya dengan bagaimana mempelajarinya, ini juga harus diperhatikan. Jangan pernah mempelajari teknik yang tinggi sebelum teknik dasar dan menengahnya pun dikuasai dengan baik, ya. Contohnya banyak sekali. Kalau belum bisa salto 2 kali ya jangan sampai, kalau belum bisa salto 1 kali ya jangan mencoba salto 2 kali atau 3 kali, misalkan untuk peloncat indah dan seterusnya, atau mungkin pesenam, ya. Risikonya cedera. Dan yang berikutnya adalah kemampuan awal atau warming up. Kita paham betul bahwa dalam dunia olahraga itu wajib melaksanakan yang namanya pemanasan. Bagaimana urutannya, bagaimana mekanismenya, mulai dari mana, berapa lama, dan seterusnya. Bagian mana yang perlu di stretch, diberi pemanasan, itu setiap cabang olahraga tentu berbeda-beda, walaupun pada umumnya sama, ya. Sama-sama diberikan pemanasan sesuai dengan porsi masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti silakan tanyakan di WA grup. Kita masuk ke berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat menjadi penyebab cedera adalah salah satunya adalah peralatan dan fasilitas, ya. Peralatan dan fasilitas. Satu, peralatan itu harus memenuhi standar desain, bahannya, ya, jumlahnya dan seterusnya itu harus diikuti. Kalau tidak ya risiko cedera, ya. Kira-kira seperti itu. Contoh yang simpel saja, sepatu kita itu desainnya harus mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan dimana dia digunakan di lapangan itu, bahannya, ukurannya, ya, harus sama, ya. Apalagi bentuk telapak kaki kita kan tidak ada yang sama itu kan, ya. Bentuk telapak kaki macam-macam, ada yang panjang tapi runcing ramping, ada yang pendek tebel, ya, bahasa Jawa jebeber gitu deh. Ini kan pasti beda-beda kan. Ini kan kenyamanan nanti, hal sepele, kenyamanan. Nah, sehingga memudahkan kita untuk melaksanakan mobilitas gitu. Berikutnya fasilitas. Nah, fasilitas seperti alat-alat proteksi yang digunakan untuk misalkan tanding bela diri, ya, misalnya kayak taekwondo kan ada body protector, itu harus dikenakan yang memenuhi standar. Kalau saya pernah cerita dulu ada pemain softball itu glove-nya harus memenuhi standar, ya. Jangan pakai kaos tangan motor, beda lagi rasanya, nanti terima pukulan-pukulan yang keras, ya, nggak nyaman, lama-lama yang juga cedera. Helmnya, catchernya juga yang standar, nggak bisa pakai helm motor dan seterusnya, ya. Jadi itu yang berkaitan dengan faktor-faktor eksternal. Masih banyak lagi mungkin dari segi penonton, ya, penonton yang iseng dan seterusnya, ngelempar botol aqua dan seterusnya. Ini bisa juga dimasukkan, ya, menjadi faktor-faktor eksternalnya selain daripada fasilitas itu. Berikutnya bagian B adalah pencegahan cedera. Cedera itu bisa dicegah dengan melalui peningkatan keterampilan atau skill, ya. Jadi kalau kita bicara skill itu adalah semua, ya, yang dimiliki oleh seorang atlet itu adalah skill, nggak cuma teknik saja, nggak cuma fisiknya saja, semua akumulasi atau gabungan dari apa saja yang dimiliki atlet tersebut, ya. Semakin tinggi skillnya, ya, semakin tinggi skillnya kan berarti kan nilai jualnya semakin tinggi. Contoh kalau dalam sepak bola tingkat dunia itu Messi, Ronaldo atau yang lainnya kan juga sudah punya nilai transfer. Karena apa? Skill yang unik ini, ya. Harapannya dengan skill yang tinggi itu juga dapat mengurangi risiko cedera semakin tinggi. Yang berikutnya, yang kedua adalah cedera dapat dicegah dengan melakukan meningkatkan kebugaran. Jadi kalau kita bicara fitness itu bukan hanya yang angkat, dorong, tarik di tempat fitness nge-gym gitu, ya, bukan. Fitness ini sebenarnya kan latihan kebugaran. Latihan kebugaran itu bisa ditingkatkan dengan macam-macam, dengan jogging, dengan permainan, ya kan, olahraga kecil dan sebagainya itu bisa. Berenang. Profesor Dr. Joko Peki Irianto ini dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kebugaran seseorang itu dapat menggunakan metode yang namanya MOLIS.
MOLEST. Mo-nya adalah moving. Semua aktivitas yang bergerak, berpindah tempat, lari, jalan, lompat, permainan, berenang, bersepeda, itu bisa dengan porsi tertentu bisa meningkatkan kebugaran. Ya, listnya nya lift, yaitu semua aktivitas angkat, dorong, tarik yang dilakukan dengan proporsional pun juga demikian dapat meningkatkan kebugaran di tempat-tempat gym tadi ya, tempat fitness gym tadi. Kemudian stretch, ya, stretchnya itu peregangan. Dengan peregangan pun kalau dilakukan dengan baik, benar, berurutan juga sistematis, itu pun juga bisa mengurangi risiko cedera, ya, seperti itu ya. Nah, jadi yang ada dalam pikiran kita itu sebenarnya cedera itu nggak bisa dicegah, tapi hanya bisa diminimalisir, ya kan? Karena bisa jadi kita udah ekstra hati-hati menjaganya, pemanasan udah betul, latihannya benar dan seterusnya, tapi kalau nanti datang dari lawannya ngawur mainnya, ya kan, asal pukul dan asal tendang dan seterusnya, atau mungkin belum dari penonton. Nah, jadi yang lebih tepat adalah mengurangi risiko cedera. Itu fitness. Yang berikutnya adalah dapat dicegah melalui peningkatan nutrisi atau gizi, ya, gizi atau nutrisi tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan. Seorang atlet itu tidak bisa makan sembarangan, apalagi olahraga berat, ya. Anda latihan berat seharian gitu, makannya juga jangan nggak bisa seadanya, ya, harus tahu keseimbangannya, kebutuhan keseimbangan berapa, protein berapa, karbo berapa, dan seterusnya. Idealnya seperti itu, ya. Habis fitness, habis-habisan gitu, latihannya keras, makan cuma stereo, menunya stereo. Apa itu stereo? Stereo itu sego tempe loro kalau bahasa Jawanya. Ya lama-lama kita kurang gizi, ya. Pasti ada bagian tubuh kita nanti yang kurang nutrisi sehingga suatu saat ya tubuh kita bermasalah. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat, cedera dapat dikurangi, dicegah dengan melakukan warming up. Nah, jadi warming up itu bisa menjadi penyebab cedera, pun dapat digunakan untuk mencegah terjadinya cedera, ya. Sebagai contoh, Anda punya motor, kalau pagi mau digunakan kan nggak mungkin langsung di starter, langsung geber-geberin, enggak kan. Biasanya kan dienggol dulu 1 2 3 kali, baru apa namanya, dihidupin begitu, ya, dihidupin mesinnya. Jarang yang langsung di starter. Nah, itu tujuannya untuk apa? Keawetan. Ini tubuh kita ini aset, kita harus memperlakukannya dengan baik, karena nanti jangka panjang ini, ya. Kebugaran kesehatan tubuh kita itu jangka panjang. Kalau kita nggak ekstra hati-hati ya cepat rusak. Benda mati pun juga, mesin juga sama aja kalau kita asal-asal menggunakannya. Motor itu kapasitas 2 orang, kalau dinaikin 3 orang 4 orang juga lama-lama rusak. Nah, sama dengan tubuh kita. Makanya saran saya, mari kita sama-sama menjaga tubuh kita dengan baik, karena kesehatan itu adalah aset tertinggi, ya. Sakit itu mahal, tetapi sehat lebih mahal, kira-kira begitu. Ya memang harus di, di diusahakan, diupayakan dengan sebaik-baiknya. Baik, rencana nanti saya akan buat kelompok kecil untuk diskusi. Jadi selama seminggu tugas harus dikumpulkan. Nanti kemudian minggu berikutnya kita akan coba diskusi, dan diskusi kita akan coba lewat Zoom atau web. Nanti akan saya acak kelompok mana saja yang akan tampil. Satu kelompoknya 3 orang, ya. Nanti ada 10 kelompok ini, ya. Jadi ini kelompok tema 1, umur ini kelompok 1, ya. Faktor pribadi kelompok 2, kelompok 3-nya pengalaman, terus ini kan 6 sampai kelompok 6. Kemudian kelompok 7-nya keterampilan untuk mencegah cedera, fitness, ke-7-nya ke-8 9 makanan atau gizi, dan ke-10-nya warming up. Nah, tergantung berapa banyak kelasnya, jumlah mahasiswanya. Nanti biar ketua kelas membagi berdasarkan urut absen kelas. Misalkan nomor urut absen 1 sampai dengan 3 ini kelompok 1, yaitu nanti mencari artikel tentang umur. Kelompok 2 nomor urut 4 sampai dengan 6
temanya adalah tentang faktor pribadi. Batasi aja kira-kira masalah psikologi, fisiologi atau morfologinya. Salah satu aja biar nggak terlalu banyak. Kemudian kelompok 3 nomor berapa 7 sampai 9 ya misalkan tentang pengalaman. Batasi bagaimana ini hingga masalahnya nggak kemana-mana dan seterusnya sampai dengan ke kelompok yang ke-10 tadi tentang warm up sebagai pencegahan. Nah ini tugas nanti didiskusikan secara daring, silakan saudara, tapi kalau yang rumahnya dekat-dekat mungkin bisa saling berkumpul tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian dibuat nanti dikumpulkan bentuknya file saja kayak membuat makalah begitu, tapi ini lebih sederhana aja, hanya bab 1, 2, 3 pendahuluan, pembahasan, langsung simpulan ya. Anda dapat sumber dari mana, referensinya untuk kepustakaannya, kemudian covernya biasa ya. Artikel ini dikumpulkan dalam rangka tugas apa dan seterusnya, kelompoknya kelompok berapa, nama siapa, 1, 2, 3 itu saja ya. Oke, kalau demikian saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Sampai ketemu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.